Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Gak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu, waktunya ibadah lagi. Ini Tante Siska lagi pilih-pilih baju nih buat Clary. Yang mana ya yang bagus ya? Yuk, adik-adik siap-siap juga untuk ikut ibadah. Tante mau bangunin Clary dan Edith dulu ya. Clary dan Edith, ibadah sebentar lagi mau mulai loh sayang. Yuk kita siap-siap pakai baju yang rapi ya. Adik-adik di rumah juga kita siap-siap bersama. Loh, Clary dan Edith nggak boleh sambil makan sayang. Kita harus sungguh-sungguh saat beribadah. Adik-adik di rumah juga ya. Kita harus menghormati hadirat Tuhan. Dan Edric yang semangat memuji Tuhannya, gak boleh sambil tiduran. Adik-adik di rumah juga ya, kita ikutin gerakan kakak-kakaknya. Apa itu yang merah-merah itu di panci itu? Kok baunya sangat lezat sekali. Ayo Clary dan Edric, gak boleh sambil mainan. Kita harus tetap fokus dengerin firman Tuhannya. Adik-adik di rumah juga ya, nggak boleh sambil bermain. Kita harus tetap fokus dengerin firman Tuhannya. Oke? Sebelum ibadahnya dimulai, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Ikuti Tante Siska berdoa ya. Lipat tangannya, adik-adik tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh bersuka cita, walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya hadirat Tuhan turun atas ibadah kami. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang sudah siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Ya, selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Hai Cang. Hai Cang, gimana kabarmu? Baik dong, kamu gimana kabarnya? Baik dong pastinya. Ih, kita udah lama banget ya ketemuan di sekolah kayak gini. Udah 1,5 tahun nih kita nggak sekolah, udah 2 kali kita kenaikan kelas loh. Iya loh, makanya aku tuh kangen banget pakai baju seragam. Sama. Bisa makan di kantin bareng temen-temen. Makanya hari ini kan kita sekolah, aku tuh happy banget Ca. Sama, aku juga happy banget. Akhirnya kita bisa sekolah lagi ya. Setelah SMP kita online terus. Iya, bosen dong. Nah, gimana supaya kita makin happy lagi? Kita nyanyi hari ini kurasa bahagia. Boleh yuk. Oke, teman-teman yang di rumah nyanyi juga ya. Tuhan Yesus,
ngomong-ngomong, kamu ambil jurusan apa? Kalau aku sih ambil jurusan IPA. Kalau kamu? Oh, kalau aku ambil jurusan IPS, Ca. Oh, IPS. Udah bunyi tuh belnya, masuk kelas dulu ya. Oke, dadah. Wah, akhirnya aku beneran masuk kelas. Udah lama banget online. Baru kali ini nih aku bisa offline. Aku seneng sih bisa offline, cuma aku juga takut nih, kira-kira aku bisa dapat nilai yang bagus gak ya di offline ini? Tapi kalau sama Tuhan, aku pasti bisa nih. Bener gak teman-teman? Maka dari itu, yuk kita sama nyanyi Sa 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 Aku Bisa. Lebih keras lagi suaranya. Small, your tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Nah teman-teman, di sekolah kan kita ada kenaikan kelas nih. Nah di dalam Tuhan juga ada kenaikan kelas. Tapi bilangnya bukan kenaikan kelas, tapi kenaikan iman. Maksudnya gimana ya kenaikan iman itu? Maksudnya iman kita kepada Tuhan Yesus itu semakin meningkat. Gitu. Terus gimana ya caranya supaya iman kita itu semakin meningkat, meningkat, dan meningkat? Caranya kita harus rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan
rajin membaca firman Tuhan juga melakukannya. Kapan aja? Ya harus setiap hari dong. Oh ya adik-adik, aku mau tanya, dalam seminggu itu ada berapa hari sih? Bener banget, ada 7 hari dalam seminggu. Coba kita sebutin bareng-bareng. Yang pertama ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan yang terakhir hari apa? Benar, hari Minggu. Jadi kita harus meningkatkan iman kita kepada Tuhan itu setiap hari ya teman-teman. Bukan cuma seminggu sekali, bukan cuma sebulan sekali, juga bukan cuma setahun sekali, tapi setiap hari, oke? Oke, mari kita nyanyikan lagu Monday, Tuesday, Wednesday. Ikutin gerakan aku ya teman-teman. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. 'Cause we are the light, light of the world. 'Cause we are the light, light of the world. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Udah bel istirahat nih. Aku mau ke kantin dulu ya. Dadah. Hai Ja. Hai Ca. Gimana nih tadi di kelas, seru gak? Seru banget lah, udah lama gak ketemu temen-temen. Bener banget, aku juga seneng banget, bersyukur banget tuh aku sama Tuhan. Akhirnya dikasih kesempatan buat sekolah online nih. Bener, makanya aku, Caca, dan teman-teman yang di rumah juga harus bersyukur ya sama Tuhan. Betul banget, tapi juga ingat ya teman-teman, selain bersyukur, kita kan udah naik kelas nih. Nanti kita harus seneng juga ya. Betul banget. Tapi jangan lupa nih, karena kita udah naik kelas, iman kita juga harus bertambah, juga harus meningkat. Yes, bener, harus meningkat ya teman-teman. Betul banget. Nah karena itu, mari kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jika kami boleh ada sampai hari ini Yesus, itu semua hanya berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Kau sangat baik Tuhan bagi kami Yesus. Kau boleh Tuhan memperbolehkan kami Yesus, mengizinkan kami Tuhan untuk memuji bersama-sama meskipun melalui online saja Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan melalui ini Yesus, iman kami terus bertambah Tuhan, iman kami terus Tuhan bertumbuh Yesus. Seperti apa yang Kau inginkan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Yesus. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan. Biarlah firman yang diberikan Tuhan dapat menancap di hati kami Yesus. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Tante harap kita semuanya ada dalam kondisi yang sehat, semangat, bersukacita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dalam Keluaran pasalnya yang ke-19, yaitu di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya, yaitu bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Oke, kita mulai ya. Jadi waktu itu Musa naik di atas gunung Sinai untuk berdoa. Dan saat itu juga Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Di ayatnya yang ke-9, Tante akan baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan itu ingin menyatakan dirinya kepada bangsa Israel? Nah, dalam pasal-pasal yang sebelumnya, kita tahu bahwa bangsa Israel itu sangat keras hati ya adik-adik. Mereka selalu ingin melawan Musa. Padahal Musa sudah dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh, selalu melawan Musa. Oleh karena itu, Allah sampai menyatakan dirinya, ingin menyatakan diri kepada bangsa Israel supaya Tuhan mau berbicara langsung kepada bangsa Israel supaya percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa. Oke, nah bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel? Di ayatnya yang ke-17, Tante akan bacakan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Menjumpai Allah ya. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Wah, adik-adik, kenapa hanya sampai di kaki gunung? Kenapa nggak di atas gunung? Karena pada saat itu, pada perjanjian lama, pada era zaman itu, orang yang bermain-main dengan kekudusan Tuhan akan mati. Bahkan imam-imam pun yang tidak kudus itu akan mati. Karena Tuhan itu kudus, tidak boleh sembarangan untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kita juga harus benar-benar kudus. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya, alam saja menyaksikan Tuhan datang dan merespon. Sampai asap itu membumbung tinggi seperti asap yang baru keluar dari dapur. Lalu di sekeliling Tuhan itu ada api dan gunung, dan di sini ditulis gunung pun gemetar sangat. Bayangkan, gunung saja yang besar itu gemetar. Gimana kita yang kecil ya? Wah,
Jadi pada saat itu kita tidak boleh main-main. Pada saat itu umat Israel yang tidak kudus pasti akan langsung mati. Jadi hanya bangsa Israel hanya boleh berdiri di batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Bagi yang nekat ingin melewati batas yang sudah ditentukan oleh Allah, mereka akan mati. Jadi adik-adik, kita beruntung sekali kita sudah ada di hidup dalam perjanjian yang baru, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, sudah mati di kayu salib untuk kita, supaya kita bisa menghadap Tuhan dalam hadirat Tuhan di saat apapun, di kapanpun itu, di saat apapun kondisi kita bisa menghadap Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa dalam hadirat Tuhan, lewat ibadah. Jadi, tapi kenapa pada saat akhir-akhir ini, banyak sekali di zaman sekarang ini, banyak anak-anak yang tidak menghargai hadirat Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak menghormati kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu kudus, adik-adik. Adik-adik baca tadi ya, adik-adik tadi sudah dengar betapa hebat, betapa luar biasanya kehadiran Tuhan. Betapa luar biasanya kekudusan Tuhan ya. Jadi pada zaman sekarang ini banyak sekali yang tidak menghargai arti ibadah. Banyak yang bermain-main, banyak yang tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Bahkan dalam ibadah kadang-kadang mereka hanya bermain-main, tidak fokus. Banyak yang mengeluh, aduh mami, papi, apa sih, aku nggak mau ibadah. Ayo kita pergi ke mall aja. Banyak yang ibadah tapi ada di gereja tapi bermain handphone. Aduh, itu tidak baik ya adik-adik. Itu berarti tidak menghargai, tidak menghormati Allah, tidak menghormati Tuhan. Oleh karena itu, mari saat hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan itu datang kepada bangsa Israel karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, sama Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan ya adik-adik. Tidak boleh marah-marah saat ibadah. Tidak boleh komplain, gak boleh protes sama mami papi ya. Aduh, gak mau ibadah. Wah, nanti Tuhan marah loh. Nah, kita juga saat berdoa juga nggak boleh main-main ya, harus serius di hadapan Tuhan. Oke, itu saja dari Tante, firman Tuhan yang bisa Tante share pagi hari ini. Tante juga belajar untuk jadi pribadi yang taat akan Tuhan. Kita semua belajar jadi orang-orang yang, anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Oke, kita mau berdoa pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, untuk kami lebih bersungguh-sungguh, untuk kami mengiring Tuhan, menghargai hadirat Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, tidak mau main-main di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu, kami jadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran di hadapan Tuhan. Kami juga teringat untuk keluarga kami, orang tua kami, mama papa kami Tuhan, kakak adik kami juga Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menjagai kami, keluarga kami, lindungi kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala hal-hal yang buruk, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan tolong kami dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Biarlah perlindungan Allah itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye.